Sang Pewaris Tunggal bab 73 Audiotune Lovers akan kita dengarkan bersama-sama buah karya Aditya Jet Lee yang berjudul Panik. Let's check it out together. Enjoy listening. Crash! Ampun Tuhan, ampuni aku. Jangan siksa aku lagi, tolong, kasihan aku Tuhan. Ucap pengkhianat itu kesakitan sambil memegang telinga sebelah kirinya yang putus akibat ditebas oleh Robin si dewa kematian. Baik, aku akan berterus terang. Siapa yang telah membayarku melakukan ini semua? Ujarnya sambil menangis menahan sakit yang tidak tertahankan lagi. Govin, lakukan tugasmu. Perintah Dion tiba-tiba. Dimengerti Tuhan? Jawab Govin singkat sambil berjalan mendekati Pedro si pengkhianat itu. Setelah dekat dengannya dengan tiba-tiba dan tak terduga, jari telunjuk Govin menotok leher dan pangkal telinga Pedro sebanyak 2 kali dengan tujuan menghentikan pendarahan di sekitar telinganya. Rasa sakit yang Pedro alami seketika berkurang walau masih tetap ngilu di pangkal telinganya. Aku tidak mengatakannya 2 kali. Nyawamu tergantung dengan jawabanmu. Ancam Dion mengintimidasi. Baik Tuan Muda, jawab Pedro ketakutan. Jack Napoleon lah yang telah membayarku untuk menghancurkan sistem data perusahaan Tuan dengan cara memasukkan virus silent killer ke dalam komputer milik perusahaan Tuan. Ucap Pedro gemetaran. Apa alasanmu mau melakukan itu? Bukankah kau tahu akibat apa yang akan kau terima? Tanya Leon juga ikut geram dan berniat ingin menghajar Pedro tapi dicegah oleh yang lain. Jack mengancam akan membunuh anak dan istriku kalau aku tidak mau mengikuti perintahnya. Saat ini Jack sedang menahan keluargaku, jawab Pedro sambil menitikkan air mata. Tapi aku tidak pernah bertemu dengan Jack Napoleon itu. Aku mendapat perintah tersebut melalui orang-orangnya dan aku tidak tahu di mana tempat persembunyiannya sekarang. Sambung Pedro lagi. Apakah kau ada nomor kontaknya? Tanya Rams tiba-tiba. Ada bos, jawab Pedro singkat lalu mengeluarkan handphonenya, memilih nomor kontak dan segera diberikan kepada Hans. Segera setelah itu Hans memasukkan nomor kontak tersebut ke dalam komputernya. Dalam sekejap semua informasi tentang Jack Napoleon terpampang di sana. Dengan menggunakan GPS dan Google Maps yang terhubung dengan handphone Pedro, Rams akhirnya menemukan posisi Jack. Ternyata selama ini dia bersembunyi di pinggiran kota J, Tuan, kata Rams melaporkan masalah itu kepada Dion. Walaupun Dion sendiri sudah mengetahuinya karena sama-sama melihat petunjuk itu. Ternyata sangat mudah sekali menemukanmu, bangsat, gumam Dion geram lalu berkata lagi. Hubungkan aku dengan Evan Sanders segera, ucap Dion tegas. Baik Tuan, jawab Hans gugup. Setelah panggilan video terhubung dengan Evan Sanders, Rams mengirimkan posisi Jack Napoleon kepadanya. Segera setelah itu Dion memerintahkan kepada Evan untuk memobilisasi para pengawal pilihan keluarganya yang ada di kota J malam itu juga. Urus si Jack bajingan itu dan bebaskan semua perempuan dan 2 anaknya dari tangan mereka. Kau bisa melakukan apapun padanya, perintah Dion tegas. Bawa 200 orang pengawal terpilih, bekali mereka dengan senjata otomatis dan jangan lupa ikut sertakan para samurai ke sana. Sambung Dion lagi. Baik Tuan, jawab Evan singkat. Urus pengkhianat ini aku tidak mau melihat keberadaannya lagi di dunia, ucap Dion bengis. Tolong ampuni aku Tuan, aku mengaku bersalah
karena telah menuruti perintah dari Jack itu, tapi aku terpaksa melakukannya, Tuan. Ujar Pedro memelas, meminta belas kasih dari Dion. Dia tahu apa arti ucapan dari Dion itu tadi. Bagi seorang pengkhianat sepertinya, hukumannya adalah 1, mati. Tapi dia tetap berusaha mencegah hukuman mati itu dengan memohon ampunan pada Dion. Dia rela diusir dan dipecat dari pekerjaannya semula asal masih tetap hidup. Baik, untuk kali ini aku beri kau kesempatan untuk hidup. Tapi jika sekali lagi kau berani melakukannya dan masih tetap berhubungan dengan mafia itu, maka aku tidak akan segan-segan lagi untuk menghabisimu berikut keluargamu. Jawab Dion sambil mengancam. Terima kasih, Tuan. Jawab Pedro senang lalu berlutut di lantai ke arah Dion. Pergi, kau tidak dibutuhkan lagi di sini, kata Dion dengan roman muka marah. Terima kasih Tuan muda, aku berjanji akan membalas kebaikan Tuan kali ini, ucapnya lagi sambil berdiri dan berjalan meninggalkan ruangan itu. Tapi sebelum benar-benar pergi, dia sempat berucap, maafkan aku teman-teman, aku telah jadi pengkhianat di kelompok ini. Aku berjanji akan selalu membantu kalian walaupun dengan taruhan nyawa. Ucapnya lalu pergi. Ketika sedang berjalan meninggalkan villa itu, dia membatin sendiri dalam hati. Siapa orang yang telah berhasil membunuh virus kuat itu? Padahal selama ini belum ada yang bisa lepas dari serangannya. Tapi sekarang bukan hanya berhasil diatasi, tapi berhasil dihabisi sampai tidak tersisa lagi. Batinnya dalam hati. Tuan, maaf kalau saya lancang bertanya, kenapa Tuan melepaskan si Pedro itu? Apakah Tuan tidak khawatir kalau dia mengkhianati Tuan lagi? Tanya Ivory sedikit ragu. Dion tidak langsung menjawab pertanyaan Ivory tadi, tapi malah mengalihkan perhatiannya pada Rams, lalu memanggil namanya. Rams, ucapnya. Baik Tuan, aku sudah menyadap handphone milik Pedro, kapanpun dan kepada siapapun dia menelpon, akan segera diketahui, berikut dengan posisinya nanti. Jawab Rams tanpa ditanya lagi. Kalau Pedro tidak mempunyai tanggungan istri dan kedua anaknya, saat ini kujamin dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jawab Dion dingin menanggapi pertanyaan dari Ivory tadi. Aku pernah merasa berada di posisinya, kehilangan keluarga dan kepercayaan orang lain. Jadi dengan berat hati aku memberikan kesempatan hidup sekali lagi padanya. Tapi kalau dia berkhianat lagi, maka bisa kupastikan saat itu juga dia mati. Sambung Dion lagi. Baik Tuan, terima kasih atas penjelasannya. Ucap Ivory senang sambil membatin dalam hati. Ternyata ada sisi baik yang dimiliki oleh Tuan muda Dion. Aku tidak salah menitipkan hatiku padanya. Lamunannya dalam hati. Ivo, kenapa kau melamun? Tanya Dion tiba-tiba hingga membuyarkan lamunan Ivory. Tidak ada apa-apa Tuan muda, jawab Ivory gugup. Baiklah, karena ini sudah larut malam maka pertemuan ini kita sudahi sampai di sini saja. Silakan kalian beristirahat di villaku ini, atau jika kalian tidak mau kalian boleh memilih salah satu kamar yang tersedia di samping bangunan ini. Ucap Dion mengakhiri penjelasannya serta menutup pertemuan itu. Di waktu yang sama di pinggiran kota J, kurang ajar. Sebenarnya siapa mereka? Kenapa dia bisa menguras semua harta kekayaanku, berikut aset-asetku, termasuk juga 3 perusahaan yang baru saja aku beli itu? Ucapnya marah dan geram. Apakah ini perbuatan orang yang dipanggil Tuan muda itu? Sambungnya lagi dalam hati. Joseph,
apakah kau sudah mengerjakan perintahku? Tanya seseorang yang ternyata adalah Jack Napoleon. Sudah, Tuan, dan mungkin saat ini dia sudah atau sedang melakukan perintah itu, jawab orang yang dipanggil Joseph tadi. Kalau tidak sudah mengerjakan tugas itu, tentu ada laporannya ke handphoneku. Tapi sampai saat ini belum ada laporan sedikit pun yang masuk kepadaku. Sanggah Jack marah. Sabar, Tuan, mungkin saat ini dia sedang menghadapi sedikit masalah karena dia juga harus hati-hati dalam mengerjakan tugas itu. Ucap Joseph membela diri dan berusaha menenangkan tuannya. Tuan, lihat, ada satu pemberitahuan masuk dari si Pedro itu, ucap Joseph sambil menunjukkan layar handphonenya kepada Jack. Kau benar, di handphoneku juga ada berita seperti itu, jawab Jack senang. Walaupun semua kekayaan juga aset-asetku telah hilang, tapi aku puas karena telah berhasil menghancurkan semua data perusahaan tuan muda yang sombong itu. Katanya senang sambil tertawa terbahak-bahak. Seluruh anak buahnya juga ikut merasa senang walaupun mereka telah dikalahkan oleh orang-orang Bion tadi. Tapi sedikit banyaknya dendam mereka sudah terbalaskan dengan hancurnya seluruh data milik perusahaan Birawa Group, saingan berat perusahaan tuan mereka. Tapi beberapa menit kemudian tiba-tiba muncul satu notifikasi yang sangat mengejutkan Jack juga Joseph yang sampat senang tadi. Bagaimana mungkin? Bukankah seluruh komputer mereka sudah disusupi virus itu? Tapi kenapa bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Ini tidak bisa dibiarkan, kata Jack panik. Cepat cari tahu kenapa virus yang kalian ciptakan itu bisa dibunuh dengan begitu mudah. Apakah itu benar-benar virus atau hanya lelucon kalian saja? Ucap Jack marah dan kecewa. Maaf Tuan, tidak ada yang bisa kita lakukan karena seluruh komputer kita sudah rusak, jawab salah seorang peretas dengan takut-takut. Sial, ucap Jack sambil tanpa sengaja membanting handphonenya ke lantai. Habis sudah. Sekarang kita benar-benar sudah habis. Cepat kemasi barang-barang kalian, malam ini juga kita pindah. Tempat ini kemungkinan sudah terdeteksi oleh musuh. Ati Sulistyowati akan segera kembali Audiothon Lovers untuk membacakan bab berikutnya. Please wait for me, don't go anywhere. To be continued. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiothon.